أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga dengan itu kita bisa hadir duduk di majlis ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduk kita di masjid ini sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita pewaris surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Al-Karim banyak sekali kisah-kisah yang sangat menarik yang kita bisa ambil pelajaran yang berharga. Kisah dalam Al-Quran tidak seperti kisah-kisah dalam buku-buku novel atau dalam kisah-kisah yang lain. Tetapi dalam Al-Quran, kisah-kisah yang Allah ceritakan merupakan satu dalil, petunjuk, pegangan hidup kita. Maka banyak sekali kita dapatkan dalam Al-Quran kisah-kisah yang sangat menarik. Salah satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran, yang pada kesempatan yang berbahagia ini, kisah tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang tertulis dalam surat An-Naml yang dimulai pada ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Wa waritha Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'ullimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins wat tayri fahum yuza'un hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pada surat An-Naml yang artinya semut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah dua orang nabi yang sangat besar. Dua orang nabi yang banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran berkenaan dengan kekuatan fisik mereka. Kita tahu Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ketika beliau masih muda, beliau ikut dalam peperangan yang dipimpin oleh Talut melawan raksasa yang bernama Jalut. Jalut yang merupakan pemimpin kaum kafir yang sangat bengis, susah untuk dikalahkan. Di samping pasukan yang hebat, badannya yang keker dan peralatan yang canggih. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada seorang pemuda yang bernama Daud. Maka ketika terjadi pertempuran, Daud sebagai pemuda hanya dengan beralatkan ketepel atau bandring, maka Daud bisa membunuh Jalut yang sangat ditakutkan. Wa qatala Dauda Jalut. Maka Allah memberikan Nabi Daud kerajaan, hikmah dan kenabian. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan sedikit dari Daud, tapi menerangkan panjang lebar tentang Nabi Sulaiman. Walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan, memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu yang bermacam-macam. Para ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ilmu berbagai macam ilmu. Nabi Daud diantaranya dia mampu membuat baju besi. Nabi Daud bisa membuat berbagai macam kerajinan-kerajinan dan sebagainya. Demikian pula Nabi Sulaiman diberikan ilmu bisa memahami bahasa binatang dan lain sebagainya. Sehingga kedua nabi ini yang mereka merupakan bagian dari Bani Israel mendapatkan kedudukan yang tinggi. Karena Allah berikan kepada mereka ilmu yang berbagai macam. Jadi Allah pertama kali memberikan kepada kedua orang ini adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu segala sesuatu akan menjadi mudah. Maka mencari ilmu itu bagi kaum muslimin merupakan fardhah, satu kewajiban. Ketika Daud dan Sulaiman alaihi wassalam mendapatkan ilmu, yang pertama kali dia katakan wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini juga mengajarkan buat kita, apapun yang kita terima dari satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita, jangan lupa kita mengatakan alhamdulillah. Karena kata-kata alhamdulillah ini merupakan ucapan yang pertama kali yang diucapkan oleh ahli surga ketika mereka masuk surga. Ketika Allah mengatakan, Allah menggiring orang-orang bertakwa masuk ke dalam surga, salamun alaikum tibtum bima sabartum. Ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathanal ardh. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan segala macam janjinya. Artinya ucapan alhamdulillah ini adalah ucapan para orang-orang yang beriman kepada Allah ketika mendapatkan sesuatu.
Wa qala alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Di sini Nabi Sulaiman dan Nabi Daud dia merendah. Dia tidak mengatakan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan saya dari semua manusia, tapi dia mengatakan min ibadihi, dari sebagian hamba-hamba Allah yang beriman. Karena kita tahu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman walaupun diberikan berbagai macam kerajaan, kekuasaan dan lain sebagainya, tapi mereka tidak termasuk dari ulul azmi minar rasul. Kita tahu ulul azmi minar rasul adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 5 nabi yang katakan ulul azmi minar rasul. Tapi Nabi Daud dan Sulaiman dengan berbagai kepunyaan yang Allah berikan kepadanya, tapi tidak termasuk dari ulul azmi minar rasul. Maka Nabi Sulaiman dan Daud mengatakan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari sebagian manusia. Ayat berikutnya Allah menerangkan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita tahu Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Wa waritha Sulaimana Daud. Nabi Sulaiman mendapatkan warisan dari Nabi Daud. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud warisan dari Nabi Daud. Apakah warisan harta, apakah ilmu, apakah kekuasaan, apakah tahta dan sebagainya. Tetapi Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaan, mendapatkan warisan dari ayahnya seorang nabi, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam beliau berkata kepada manusia, pasukannya, masyarakatnya, wahai sekalian manusia, ulimna mantiqat tayr, bahwa saya atau kami diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara berbicaranya burung. Di antara kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, dia paham bahasa binatang, di antaranya bahasa burung. Wa utina min kulli syai'. Di samping Nabi Sulaiman memahami bahasa-bahasa binatang, dia juga diberikan oleh Allah berbagai macam kelebihan-kelebihan. Di samping dia sebagai nabi, punya kekuasaan, punya pasukan dan lain sebagainya. Wa utina min kulli syai'. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, inna hadza lahuwal fadlul mubin. Semua ini adalah keutamaan yang nyata, yang jelas yang Allah berikan kepada kami. Jadi segala macam bentuk ilmu, harta, kebaikan apapun juga yang Allah berikan, ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mencari, tapi semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang kebesaran pasukan Sulaiman alaihissalam. Allah menjelaskan tentang bagaimana kehebatan, kekuasaan Nabi Sulaiman. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair fahum yuza'un. Allah menggambarkan bagaimana banyaknya, besarnya pasukan tentara Nabi Sulaiman, bukan hanya manusia saja, terdiri dari manusia, jin, burung-burung, dan mereka semua berada di sebuah staf-staf tertentu, di tempat-tempat tertentu, siap menunggu perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dari ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman